Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan mulai kajian kita pada kitab Mulakhas Fikih yang ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kitab PDF kita sudah saya bagikan di grup ya. Jadi kalau belum punya versi cetaknya, mungkin mau ambil yang ininya, apa namanya, pakai PDF-nya dulu bisa pakai di PDF yang telah saya share di grup. Kalau PDF itu pakai cetakan dari Ibnu Jauzi ya. Ini kalau dari Ibnu Jauzi ini dia 2 jilid. Kalau yang saya pegang ini cetakannya sedikit berbeda. Kalau yang saya pegang ini cuma 1 jilid aja. Darul Ifham ya. Yang saya pegang Darul Ifham ini hanya 1 jilid. Jadi mungkin nanti ada sedikit perbedaan dengan yang saya pegang dicetak dan yang saya share atau yang saya bagikan di grupnya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah bedanya juga nggak jauh. Paling beda beda halamannya saja. Baik, teman-teman di sini semuanya berarti bersedia untuk membaca ya. Kalau saya lihat di formnya, maka nanti kita baca mulai dari Muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh Fauzan pada kitab beliau. Nah, tujuan dari kajian ini sebagaimana yang mungkin kami tuliskan di pengumuman grupnya atau pengumuman kajiannya, bahwa kajian ini kajian baca kitab, artinya kita akan baca ya bukunya. Eh, Kemudian saya juga akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk latihan membaca. Ya, nanti di sesi latihan membaca eh, tidak saya jelaskan semua i'rabnya. Ya, karena yang jadi fokus utama pada kajian ini membacanya, bukan masalah mengi'rabnya. Ya, jadi nanti mungkin tidak saya apa namanya, tidak saya i'rab semuanya. Nanti saya koreksi eh, bacaan teman-teman di bagian yang salah. Ya, kemudian setelah saya koreksi bagian yang salah, saya akan jelaskan sedikit tentang i'rabnya kalau memungkinkan. Ya, intinya nanti teman-teman baca aja. Kalau kalau bisa malah lebih bagus teman-teman itu mengharokati sebelum ke kelas, mungkin mulai pekan depan ya, mulai pertemuan depan. Karena saya ingin sampaikan kalau di kelas baca kitab itu kita berkembang dengan pembelajaran kita sendiri di rumah. Dan baca kitab itu bukan ilmu yang mungkin bagi teman-teman yang udah pernah belajar nahwu sorof. Ya, baca kitab itu bukan yang kita disuapin teori, terus kita hafal teorinya kita bisa. Bukan yang seperti itu. Tapi dia butuh praktek. Ya, dia butuh untuk praktek dan latihan. Ya, sehingga kelas ini rencana dijadikan sarana untuk praktek dan latihan tadi itu. Ya, sehingga usahakan bisa harokati dulu di rumah. Jadi sampai di kelas itu cuman setorkan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah diharokati saja. Kalau mengharokati langsung di kelas juga sebenarnya nggak masalah ya. Kalau misalnya langsung di kelas seperti ini. Cuman biasanya fokus kita terbagi. Ya, kita yang harusnya bisa menerima materi lebih banyak, memahami lebih banyak, tapi karena kita fokusnya terbagi untuk memberikan harokat yang baru kita berikan di kelas, jadi akhirnya kita fokusnya terbagi tidak tidak maksimal nanti. Oleh karena itu saran saya untuk kelas Ahad pagi ini ya usahakan teman-teman sudah mengharokati. Sebenarnya tidak hanya yang di sini, yang kelas lain juga Salasa sama Mukhtasar Latif. Tapi yang ditekankan sangat-sangat ditekankan adalah yang Mulakhas Fikih. Oke, kita mulai. Saya share screen ya. Baik, di sini ada Mas Rafa, kemudian Mas Ibnu Muntaha dan juga Mas Fuduli ya. Insya Allah akan saya minta satu persatu untuk membaca. Kalau nanti tidak berkenan membaca juga nggak masalah. Ya, karena memang tidak tidak kita wajibkan.
Makanya di form itu kan ada kita kasih apa namanya? Kita kasih pilihan ya, mau membaca atau tidak. Baik, kita mulai dari mukadimah. Kalau di PDF halaman 5 ya. Kalau di PDF di halaman 5. Eh, mulai dari saya dulu. Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu artinya sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kasih sayang sangat luas. Kalau Ar-Rahim itu menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasih sayangnya kepada siapapun yang ia kehendaki dari hamba-hambanya, khususnya dari kaum muslimin. Ya, jadi Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu masih sama-sama memiliki makna kasih sayang. Bedanya kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat, artinya Ar-Rahman itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat kasih sayang sangat luas. Kalau Ar-Rahim ini artinya Allah memberikan kasih sayangnya. Ya, ini Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Jadi kalau Ar-Rahman berupa sifat, kalau Ar-Rahim lebih kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh ya, tadi saya lupa sampaikan, ini pembelajaran dari dasar ya. Artinya karena keterbatasan ilmu saya, jadi pembelajaran kita adalah pembelajaran yang dasar. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah baca kitab atau sudah pernah mengikuti kelas yang lebih tinggi, maka mohon bersabar. Ya, kelas ini kami rancang sebagai pijakan pertama sebelum sebelum apa namanya sebelum menapaki jalan menuntut ilmu yang lebih panjang lagi. Jadi kelas-kelas di sekolah fikih baik itu usul usul salasah, mulakhas fikih atau mukhtasar latif dan nantinya juga kelas yang lainnya itu semua adalah pijakan pertama yang harapannya teman-teman bisa lebih 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 mantap lagi untuk menapaki next step jalan selanjutnya dalam menuntut ilmu. Jadi ini kita rancang untuk jadi pijakan pertama. Maka kelas-kelasnya isinya adalah kelas-kelas dasar termasuk baca kitab yang kita lakukan pagi ini. Ini adalah baca kitab dasar untuk yang pemula. Kita rancang, kita dasar, kita desain untuk yang belum pernah membaca kitab. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah pernah atau mengikuti kelas yang lebih advance sebelumnya, ya maka mohon maaf, mohon bersabar. Ya, kalau di sekolah fikih model kelasnya seperti itu. Al-Muqaddimah itu muqaddimah, ya, pembukaan. Syekh Fauzan Hafizullah Ta'ala mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Wa ala alihi dan juga para keluarganya, wa ashabihi, para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan siapapun dan kepada siapapun yang mengikuti beliau bi ihsanin dengan semestinya, dengan seharusnya, ila yaumiddin sampai hari akhir nanti. Wa ba'du, adapun setelahnya, ya silahkan dilanjutkan Mas Rafa. أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة كنت ألقيته Alqaituhu ألقيته في الإذاعة على خلقات halaqatin. على حلقات وقد تكرر الطلب ممن سمعوه وألحوه علي ببضاعته ليبقى الانتفاع Intifa'u الانتفاع به إن شاء الله وما كنت أن anwi أنوي ذلك حال إعداده ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه rattabtuhu وعتبته وقدمته للطباعة. ya wa qaddamtuhu lit-taba'ati. Baik, cukup cukup. Nah, ya kemudian penulis
hafizahullah taala, ya, memulai risalah atau memulai kitab beliau dengan mengatakan fahadha mulakhasun fil fiqhi. Ini adalah mulakhas fil fiqhi. Ini adalah ringkasan atau isinya kesimpulan-kesimpulan dalam bab fikih. Ya, jadi beliau katakan ini adalah mulakhas ringkasan. Kalau antum lihat bukunya 2 jilid, kalau yang di jilid yang saya pegang ini 600 halaman. Nah, ini kata beliau ringkasan ya. Ringkasan itu sepanjang ini, Masya Allah. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu fikih. Ya, sebenarnya tidak hanya ilmu fikih juga, nanti kita banyak melihat para ulama menulis katanya sebuah ringkasan, ya, namun ternyata panjang, ya. Tapi memang begitulah. Ini menunjukkan ilmu itu memang sangat-sangat luas, ya. Makrunun biadilatihi, di mana ringkasan-ringkasan fikih ini nanti makrunun biadilatihi, digandengkan atau disertai dengan dalil-dalilnya minal kitabi was sunnati, dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka di sini penulis mengatakan bahwa kitab fikih yang beliau berikan ini beliau tuliskan sekalian dalilnya di dalam kitab tersebut. Nah, jadi kitab fikih itu teman-teman sekalian rahimakumullah, ada kitab fikih yang memang dituliskan dalilnya, ada kitab fikih yang memang tidak disertakan dalilnya. Ya, kebanyakan dari kitab-kitab madhab, ya, apalagi kitab-kitab pemula di dasar seperti matan-matan fikih dasar, itu kebanyakan tidak memakai dalil. Nah, mayoritasnya tidak ada dalilnya, tidak disertai dalilnya di sana. Itu bukan berarti, ya, bukan berarti kitab itu nggak ada dalilnya. Bukan berarti tidak kesimpulan fikih yang ada di dalam kitab tersebut, ya, itu bukan berarti tidak ada dalilnya. Tapi hanya tidak disebutkan saja dalilnya. Karena perkara dalil ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah belajar ilmu alat seperti bahasa Arab, usul fikih, ya, qawaid fikih dan seterusnya. Kalau belum belajar bahasa Arab atau belum punya ilmu alat, maka terkadang masih kesulitan untuk memahami dalil, ya, bagaimana istinbatnya. Sehingga ada kitab-kitab fikih yang memang ditujukan untuk pemula dan tidak disebutkan dalilnya. Ada juga model seperti Mulakhas Fikih ini, yang itu ditujukan untuk pemula, tapi disebutkan juga dalilnya. Ya, sehingga ada 2 model kitab fikih. Ada yang tidak dituliskan dalilnya, namun bukan berarti tidak ada dalilnya, hanya tidak dituliskan saja. Yang kedua adalah kitab fikih yang dituliskan sekalian dalilnya. Ya. Baik. Di sini dalam Mulakhas Fikih, Syekh Fauzan mengatakan bahwa kitab ini disertai dengan penyebutan dalil. Kuntu alqaituhu fil idzaati. Biasanya atau dahulu, alqaituhu, aku sampaikan materi fikih ini fil idzaati, di dalam radio, ya, beliau sampaikan ini sebagai materi radio, ala halaqatin, dan beliau sampaikan atau beliau ajarkan dalam beberapa pertemuan, ya, dalam banyak pertemuan. Alqaituhu ini asal katanya adalah alqa, ya. Asal katanya adalah alqa yulqi. Ya. Alqa yulqi, ya, artinya melemparkan. Oke. Nah, maksudnya melemparkan di sini adalah menyampaikan. Alqaitu. Nah, ketika alqa ini kan asalnya alqoya gitu ya. Kalau asal fiilnya ini alqoya, tapi kan ya di akhir ini diganti alif karena sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Nah, kemudian ketika dia ketemu sama domir tu, domir saya, maka kembalilah ya tersebut. Alqaitu. Ya. Nah, maka ya itu kembali. Dan ini berlaku untuk fiil-fiil yang akhirannya adalah huruf illah. Huruf alif misalnya, huruf waw atau yang lainnya. Ya, ketika dia nanti ketemu sama domir yang berharokat, ya, maka nanti huruf illah itu dikembalikan kepada asalnya. Nanti banyak yang seperti ini juga ya. Nanti kita temui lagi. Halakotin, ya, ini jamak halakoh ya. Kemudian waqad takarrara fi'il madhi tafa'ala, dan kota kororo telah berulang kali at-talabu mimman sami'uhu,
Ya, setelah banyak berulang kali permintaan dari orang-orang yang mendengarnya. Wa alahu alayya bitaba'atihi. Dari banyak orang yang meminta itu, mereka minta saya untuk, kata penulis, alahu alayya bitaba'atihi. Mereka mendesak saya ya, untuk mencetak materi ini. Jadi beliau apa namanya ngasih materi di radio, terus ada banyak orang ternyata yang minta dan mintanya terus berulang sampai seakan-akan mendesak, maka desakan ini yang membuat beliau meninjau ulang apakah perlu dicetak atau tidak. Awalnya tidak untuk dicetak, hanya untuk beliau sampaikan di radio saja. Liyabqal intifa'u bihi insyaallah. Nah, cetakan yang dikeluarkan ini niatnya supaya untuk apa? Liyabqal intifa'u bihi insyaallah. Supaya manfaatnya itu bisa terus dirasakan. Ya beko, terus ada. Ya. Supaya manfaatnya itu terus ada. Wa ma kuntu anwi dzalika hala i'dadihi. Dan aku sama sekali aku tidak anwi, tidak meniatkannya. Ya, ma kuntu anwi dzalika hala i'dadihi. Aku tidak meniatkan materi ini untuk dicetak ketika aku siapkan waktu itu. Jadi ketika beliau mau sampaikan di radio, ya beliau mau sampaikan di radio saja. Tidak ada niatan untuk dicetak. Namun ya itu tadi, beliau katakan walakin nuzulan inda rogbati al-katsiri. Akan tetapi dalam rangka nuzulan, dalam rangka mengalah terhadap berbagai macam roghbatil katsir, mengalah terhadap berbagai macam keinginan yang banyak, a'adtun nadhara fihi. Aku tinjau kembali, ya, aku susun ulang atau ya aku siapkan ulang, aku susun ulang, aku tinjau kembali kitab atau materi yang telah aku baca atau materi yang telah aku sampaikan sebelumnya. Kemudian sebentar kayaknya ada yang kelewatan ya. Wal kuntu anwi. Oh enggak ya. Waratab tuhu dan aku cek lagi ya. Aku rapikan lagi. Aku tata kembali. Wa qaddamtuhu li tabaati dan aku serahkan kepada percetakan. Ya, jadi di sini beliau katakan sebenarnya ini materi yang beliau sampaikan di radio. Tapi karena banyak yang minta untuk dicetak, akhirnya ya sudah beliau tinjau ulang, beliau rapikan kembali, beliau tata ulang, dan akhirnya cetak. Ya, jadi masya Allah, apa namanya, betapa orang-orang ingin untuk materi ini tetap ada, mungkin karena materinya sangat bagus atau penyampaian yang luar biasa, sehingga banyak orang yang mendesak supaya ini dicetak. Baik, kita lanjutkan. Tadi kalau tidak salah ada lanjutannya ya. Silakan Mas Fuduli. Waha huwa baina yadaika. Bismillahirrahmanirrahim. Waha huwa baina yadaika ayyuhal qaraul karimu fama wajad wajadata fiha Mama min wajadta, dalnya sukun. fama wajadta fiha min sawabin wa fa'idatin fal fal Wal fadlu. fal wal fal fadlu fihi roji'un ilallahi wahdahu wa Wahdahu. ma wahdahu wa ma wajadta fihi min min khata min khata'u Kotoin. min khata'in fahuwa minni wa astaghfirullahi Astagfirullah. wa astaghfirullaha. Baik. Mas Fuduli ini kalau nggak salah dari Yogyakarta ya. Jogja di mana Mas? Di ini Ustaz, di Pogung. Oh Pogong. Atau Wisma kah? Di rumah Tafis MPD Ustaz. Oh Rumah Tafid MPD. Ya ya ya. Baik baik baik. Oke. Barakallahu fiik Mas Fuduli ya. Semoga Allah mudahkan Fiik belajar. barakallah Ustaz. Amin. Oke, kita lanjutkan.
Wa huwa baina yadaika ayyuhal qari'ul karimu. Dan inilah kitab yang baina yadaika, yang ada di hadapanmu, ayyuhal qari'ul karimu. Wahai para pembaca yang mulia. Fama wajadta fihi min sawabin. Kalau ya, fama wajadta fihi, apapun yang kalian temui, apapun yang engkau temui di sana, min sawabin, dari berbagai macam kebenaran, wa faidatin, dan juga berbagai macam faidah, fal fadlu, ya, fal fadlu fihi raji'un ilallahi wahdahu. Maka fadlu, keutamaan atas kebenaran dan juga faidah itu semuanya raji'un ilallahi wahdah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketawaduan beliau, dan memang seperti itulah kita sebagai seorang hamba, yaitu menyerahkan semua kebaikan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya apa? Alhamdulillah itu maknanya adalah alhamdulillah itu maknanya, ya, segala pujian itu milik Allah. Segala pujian apapun itu. Maka pujian yang didapatkan seorang, yang kita dapatkan, yang orang lain dapatkan, itu semua milik Allah. Kembalinya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan dia taufik, memberikan dia kemudahan untuk bisa melakukan hal baik itu. Sehingga akan kembali kepada Allah semuanya. Ini selaras dengan apa yang beliau sampaikan. Fal fadlu fihi rajiun Allah. Maka kebaikan yang kalian terima, atau kebaikan yang telah diterima itu kembali kepada Allah wahdahu, Allah semata. Wa ma wajadta fihi min khata'in. Kalau kalian temui, para pembaca, kalau kalian temui di dalamnya terdapat khata', terdapat kesalahan, fahuwa minni, maka kesalahan itu berasal dariku. Ya, kesalahan, keburukan tidak kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua murni kekurangan kita. Wa astaghfirullah, dan aku minta ampun kepada Allah terhadap hal tersebut. Lafzul jalalah di sini sebagai apa? Maf'ul bih. Kita baca mansub ya. Wa astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Rafa silakan. Wa qad lakhastuhu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qad lakhastuhu min kitabi ar-rawdil Murbi. syarhi zadil mustaqni'i wa min hashiyatihi lil allamati asy-syaikhi Abdurrahmani ibni Muhammadin ibni Qasimin rahimahullahu ta'ala ma'a ba'dit Tanbihati. ma'a ba'dit tanbihati minni idza marratu munasibatun. Baik. Wa qad lakhastuhu min kitabi Raudil Murbi'i syarhi Zadil Mustaqni'i. Aku telah ringkas kitab ini. Ya, lakhastuhu, aku telah ringkas kitab ini. Artinya materi ini diringkas dari kitab Raudil Murbi'i, kitab yang berjudul Raudul Murbi', syarah Zadul Mustaqni'. Jadi Raudul Murbi' ini adalah salah satu kitab penting yang ada di mazhab Hambali. Ya, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa mulakhas fikih ini nanti akan bernuansa mazhab Hambali, karena diringkas dari salah satu kitab penting yang ada dalam mazhab Hambali, yaitu Raudul Murbi' syarah Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni itu dia adalah salah satu matan fikih juga di mazhab Hambali, ya, yang memang banyak dipelajari dan banyak sekali masyayikh yang menyarankan kita untuk menghafalkannya. Ya, kalau kita mau belajar dari mazhab Hambali maka bisa menghafalkan Zadul Mustaqni. Sebagaimana kalau kita belajar dari mazhab Syafi'i, ya, banyak para ulama Syafi'iyah ya, menyarankan kita untuk menghafalkan Minhajut Talibin. Ya, sama seperti itu. Kalau di mazhab Hambali ada Zadul Mustaqninya, di mazhab Syafi'i ada Minhajut Talibin. Dan begitulah cara para ulama ketika mereka belajar. Mereka menghafalkan matan-matan yang penting. Seperti di matan akidah, menghafalkan matan akidah wasitiyah. Di tauhid, menghafalkan matan kitabut tauhid. Dalam fikih, menghafalkan matan sesuai mazhab yang ada di negaranya. Hambali pakai Zadul Mustaqni, Syafi'i pakai Minhajut Talibin, dan seterusnya dari mazhab yang lain juga.
Ya. Dalam masalah usul fikih juga demikian dan seterusnya. Jadi kalau kita mau naik level gitu ya belajarnya, setelah kita belajar bahasa Arab, ya, maka mulai untuk menghafalkan matan-matan kitab. Mulai dari hafalan Quran dulu, kemudian hafalan hadis, ya, dan dilanjutkan dengan hafalan matan-matan kitab. Wa min hasyatihi. Di sini ada kata hasyah. Hasyah ini bisa kita sederhanakan maknanya itu syarahnya syarah gitu ya. Jadi Raudul Murbi itu kan syarah. Zadul Mustaqni matan, Raudul Murbi itu penjelasan dari Zadul Mustaqni. Nah, Raudul Murbi itu masih dijelaskan lagi dengan hasyah. Ya, jadi hasyah itu syarahnya syarah. Kalau antum dengar ada hasyah, misalnya kalau di mazhab Syafi'i itu ada hasyah Bajuri. Hasyah Bajuri itu mensyarah syarahnya Matan Abu Suja. Jadi Matan Abu Suja disyarah jadi Fathul Qorib, disyarah lagi jadi hasyah Bajuri. Ada juga misalnya antum pernah dengar hasyah I'anatul Talibin. Ya. Itu dari matan Quratul Ain, kemudian disyarah jadi Fathul Mu'in, disyarah lagi jadi hasyah I'anatul Talibin. Nah, hasyah itu seperti itu. Jadi hasyah itu udah level tertingginya kitab lah bisa kita bilang gitu ya. Jadi ada matan, syarah, bawahnya lagi hasyah. Atau maaf, matan paling bawah, syarah di atasnya, atasnya lagi hasyah. Jadi hasyah ini penjelasan untuk syarah. Hasyah yang beliau pakai untuk penjelasan tambahan dari Raudul Murbi adalah hasyah yang dimiliki oleh Al-Alamah. Al-Alamah itu gelar. Alamah ini gelar next levelnya alim. Alim itu kan orang yang punya ilmu yang banyak. Kalau alamah itu kuadratnya lagi, di atasnya lagi, ya. Al-Alamah Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullahu taala. Ma'aba di tanbihat, dan selain beliau ambil dari Raudul Murbi, juga dari hasyiahnya beliau tambahkan sebagian atau beberapa tanbihat, beberapa tanbihat itu catatan penting minni dariku idza marrat munasabatun. Kalau cocok kondisinya. Ya, kalau cocok kondisi. Jadi beliau ambil dari Raudul Murbi, ambil juga dari hasyiahnya, plus beliau tambahkan beberapa tambahan dari beliau sendiri. Silakan Mas Fuduli, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa wa as'alullah As'alullah wa as'alullah an an yawafaqa an yu yaw an yuwafiqona. yu an yu yufaqana jami'an lil ilmi an-nafi'i wal amali as-salihu Olihi. wa as-salihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wal wa Wa alihi. alihi wa sahbihi. Nah, inilah ya kitab yang atau ini mukaddimahnya, ini kitabnya, kata beliau, wa as'alullaha an yuwaffiqana jami'an, dan aku mohon kepada Allah supaya Allah berikan kita taufik semuanya, ya, lil ilmi nafi'i, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wal amali sholihi, dan juga amal yang soleh. Di sini yuwaffiqa ini dari kata waffaqo, ya. Waffaqo yuwaffiqu, yang artinya memberi taufik. Ya, waffaqo yuwaffiqu, fa'ala yufa'ilu, artinya waffaqo yuwaffiqu, memberi taufik. Di sini ada an, dia mansub karena ada an di depannya. Adapun sholihi, ya, sholihi ini naat untuk amal. Ya, naat untuk amal. Jadi dia ikut baca majrur. Nah, salah satu ciri-cirinya naat itu lihat di depan ini, al-amal pakai alif lam, as-solihi juga pakai alif lam. Jadi kalau ada kata yang sama-sama pakai alif lam bergandengan, nah itu dia biasanya jadi naat dan man'ut, sehingga i'rabnya ikut sama i'rab kata sebelumnya. Wassallallahu, sholat di sini fi'il, lafdzul jalalah sebagai fa'il, ya.
Semoga sholawat juga salam, wassallallahu wasallama, semoga sholawat juga salam ala nabiyina Muhammadin. Terus tercurah kepada Nabi kita Muhammad wa alihi wa sahbihi, juga kepada para keluarga dan juga sahabatnya. Allahu taala a'lam. Pekan depan untuk Mulakhas Fikih kita masuk di fasal selanjutnya, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Ada pertanyaan dulu? Mohon Ustaz memastikan. Ya, Berarti kalau silahkan. mau beli yang kitab aslinya tinggal menyesuaikan sama covernya aja ya Ustaz. Boleh, begitu juga nggak apa-apa. Cuma ini agak mahal ini Mas, kalau yang 2 jilid. Kalau mau beli nggak apa-apa. Cuma agak mahal. Nggak Karena bisa 2 jilid. satuan Pak Ustaz. Apa? Nggak ada yang jual satuan ya? Nggak boleh. Kalau kalau 2 jilid nggak boleh dijual satuan. Oh. Kalau antum mau beli yang ini aja, yang 1 jilid. Cari yang 1 jilid. Banyak kok. Ah, belum Ustaz. Cari aja Mulakhas Fikih Syekh Fauzan gitu ya. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Tapi kalau antum mau beli 2 jilid juga bagus. Ini cetakan bagus banget soalnya. Ibnu Jauzi ini cetakan anu lah, premium lah kita bilang ya. Jadi itu bagus banget. Cuman waktu saya beli nggak ada waktu itu. Jadi saya dapatnya yang 1 jilid. Baik, ada lagi? Afwan Ustaz, izin Silakan. bertanya Ustaz. Ya, Kalau di print boleh tidak Ustaz? di print ya, kalau memang belum bisa beli nggak masalah. Jadi selama tidak disebarkan ya dan tidak antum jual lagi, jangan dijual lagi yang penting. Boleh. Tapi ini anak printnya Pakai- Ustaz Hah? nggak full print Ustaz. Jadi yang mau dibahas tuh anak print. Boleh, Kayak nggak masalah. scan lembar. Boleh, nggak masalah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Nah, jadi kalau mau pakai PDF di print itu nggak masalah ya. Saya juga apa namanya, selama memang kita ada uzur di sana, uzurnya misalnya nyari kitabnya nggak dapat, uangnya ada, nyari kitabnya nggak dapat, nah itu uzur. Atau kitabnya ada, fulusnya nggak ada, itu juga uzur ya. Susah kadang kita mau beli juga kadang kesulitan. Jadi nggak masalah kalau selama masih ada uzur, pakai aja cetakan PDF antum cetak kan. Kalau di Pogung kan banyak ada Khonsa, ada apa yang di MPR tuh Camim ya namanya ya. Banyak lah ya. Untuk bisa cari. Kalau masih belum dapat urgent ya nggak masalah. Ada lagi? Ada ya, cukup ya. Oke, kita akhiri, ketemu lagi pekan depan dan nanti jam 8 ada kelas Mukhtasar Latif ya. Kalau bisa hadir, usahakan hadir. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi